Bapak Ibu semua. Semoga hari ini Bapak Ibu dalam semuanya, semoga yang masih jauh-jauh nih, yang masih jauh dari device-nya masing-masing, dari laptopnya mungkin, dari HP-nya, ayo kita berkumpul kembali karena saya Muhammad Faisal Talah hari ini akan kembali memandu jalannya program pendampingan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro pada tanggal 10 Juli tahun 2024. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin masih berada jauh dari Zoom kita hari ini, silakan untuk berkumpul kembali karena tentunya di hari ini ada sesi pelatihan yang terdiri dari 3 sesi yang bisa Bapak Ibu ikuti dari sesi pertama hingga sesi ketiga nanti yang tentunya punya ilmu-ilmu yang berbeda nih buat bisnisnya Bapak Ibu. Oke, sebelum memulai aku mau menyapa dulu Bapak Ibu. Sebelum memulai aku izin ingetin juga di kolom chat sudah ada link absensi untuk absensi pertama di sesi pertama hari ini. Jadi silakan jangan lupa untuk mengisi absensi. Dan juga nanti di akhir sesi akan ada absensi kedua ya, jadi jangan sampai terlewat. Oke, selamat pagi Ibu Indah dari Makassar. Bagaimana Makassar hari ini? Kalau di Makassar mungkin sudah jam setengah 10 ya di Makassar. Selamat pagi Bu Indah, gitu ya. Di sini ada siapa lagi? Bu Nur Laila, selamat pagi juga. Bu Rosita, selamat pagi Bu Anita. Wah, sudah mulai banyak nih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin kalau misalnya udah ada di waktunya Indonesia Tengah, mungkin sudah di jam setengah 10, atau mungkin kalau misalnya udah di Indonesia Timur, ini udah jam setengah 11 gitu ya, lagi panas-panasnya mungkin kalau di daerah Bapak Ibu, kalau di Bandung ini lagi cuacanya siangnya panas, sorenya hujan nih. Kayaknya itu sama nggak ya di wilayahnya Bapak Ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jaga kesehatannya, jangan sampai sakit karena kita masih banyak sekali materi, banyak sekali pelatihan yang bisa Bapak Ibu ikuti di program pendampingan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro. Oke, kita akan mulai saja sesi pertama hari ini. Sesi pertama hari ini tentunya adalah sesi yang memiliki materi mengenai seni menjual melalui copywriting dan juga content writing. Siapa yang sudah familiar Bapak Ibu dengan copywriting dan juga content writing? Mungkin ada yang udah familiar dengan istilahnya, mungkin juga ada yang belum familiar dengan istilahnya. Oleh karena itu, narasumber kita akan menjelaskan lebih dalam mengenai materi copywriting dan juga content writing, dan narasumber kita juga sudah ada di sini bersama kita, yaitu Mas Karolus Dimas Wijanarko. Beliau merupakan digital marketing specialist dari Cerindo Indonesia. Nah, sebelum memulai aku izin mengingatkan Bapak Ibu bahwa nanti selama materi berlangsung, jika Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, ini bisa langsung ditulis di Q&A session, di Q&A section, di kolom Q&A yang ada di sebelah kolom chat Bapak Ibu. Nanti akan aku bantu tanyakan di akhir sesi untuk sesi tanya jawabnya. Oleh karena itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai saja sesi kita hari ini. Kepada Mas Karolus Dimas Wijanarko, saya persilahkan. Terima kasih Kak Faiz telah membuka acaranya dan telah menyambut saya dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kenalkan, nama saya Carlos Dimas Wijanarko, bisa dipanggil Dimas. Saya sebagai digital marketing spesialis dari Indo Indonesia. Jadi hari ini saya akan mengisi materi seni menjual melalui copywriting dan content writing. Nah, sebelum sebelum kita masuk materi, kira-kira Bapak dan Ibu udah ada yang tahu belum copywriting dan content sebelumnya udah ada yang kenal belum copywriting dan content writing itu apa? Nah, kalau udah ada yang kenal, walaupun cuma apa namanya cuma sekilas, boleh dong kasih 01 di kolom chat. 1, 2, 3, udah banyak ya copywriting. Oke, 01. Oke, udah banyak ya yang kenal tentang copywriting dan content writing. Makasih banyak udah ngasih tahu. Kenal tapi belum akrab ya, Bu. Jadi apa namanya? Hmm, Wih, untuk materinya aku yang share atau Kak Faiz? Iya Mas, boleh dari Mas Dimas. Oh, dari aku Silakan. aja. Oke. Ya, ya.
Nah, kebetulan udah banyak yang kenal nih tentang copywriting dan content writing. Aku mau sedikit perkenalan lagi. Jadi pengalaman aku dari digital marketing intern pada tahun 2022 dan DMA, FOU atau Digital Marketing Associate dan Performance Marketing, dan sekarang ada digital marketing spesialis di Carindo Indonesia. Terus edukasinya udah sempat menyelesaikan studi magister, dan non formalnya saya sempat mengikuti bootcamp di Full Stack Digital Marketing dan Performance Marketing Specialist. Oke, jadi aku masuk ke tujuan sesinya. Tujuan sesi di sini itu memberikan wawasan kepada peserta tentang cara meningkatkan penjualan melalui penguasaan teknik copywriting dan content writing. Nah, topiknya ada tiga pagi hari ini. Yang pertama, memahami dasar-dasar copywriting dan content writing. Terus yang kedua, bagaimana cara meningkatkan konversi penjualan melalui tulisan. Yang ketiga, bagaimana cara menghasilkan konten yang relevan dan menarik untuk berbagai platform digital. Kita langsung masuk aja ke topik yang pertama, yaitu memahami dasar-dasar copywriting dan content writing. Dimulai dengan content writing, kita akan belajar apa aja. Pertama, mengetahui fundamentalnya, jenis, manfaat dan limitasinya, format dan teknik dari content writing. Sedangkan copywriting di sini kita akan mengetahui fundamentalnya, jenis copywriting, manfaat dan limitasi, format dan teknik dari copywriting. Oke, kita masuk ke content writing. Yang pertama, apa sih content writing? Jadi content writing ini adalah proses merencanakan, menulis, dan mengedit konten yang ditujukan untuk memberikan informasi, edukasi, atau hiburan kepada audiens. Content writing ini mencakup berbagai bentuk konten, seperti blog, artikel, naskah, untuk video, posting media sosial, dan lainnya. Nah, tujuan utamanya sebenarnya apa? Jadi, tujuan utama dari content writing ini adalah memberikan nilai kepada audiens, terus kita bisa membangun kepercayaan dan membangun otoritas di bidang tertentu. Nah, content writing ini melibatkan engagement jangka panjang daripada konversi langsung. Ini aku juga mau ngingetin ke Bapak Ibu, ini ada yang di bold, yaitu proses merencanakan, menulis, dan mengedit konten, lalu itu ditujukannya untuk memberikan informasi, edukasi, atau hiburan. Terus di bagian tujuan utama, di sini di kalimat kedua, content writing melibatkan engagement jangka panjang. Nanti bedanya sama copywriting apa, kita lihat di belakang ya. Nah, aspek pentingnya apa? Yang pertama, itu kita harus paham audiens kita sendiri. Jadi, kita harus tahu siapa target audiens dari konten dan apa yang mereka anggap penting. Terus yang kedua, tujuan dan sasaran. Jadi, ini kita harus mendefinisikan maksud di balik konten. Apakah untuk memberikan informasi, menghibur, meyakinkan, atau mengkonversi ya untuk dari konten. Yang ketiga, ada yang namanya pengetahuan SEO. Oh ya, sebelum masuk ke pengetahuan SEO ini, ada yang udah familiar belum apa itu SEO? Atau tahu kepanjangannya SEO itu apa? Boleh dong di kolom chat. Oke, search engine optimization. Yang lain udah ada udah pada yang tahu? Oke, berarti kita bisa lanjut ini ya untuk pengetahuan SEO. Jadi aspek penting content writing. Jadi kita harus paham juga cara mengoptimalkan konten agar dapat peringkat teratas di mesin pencari. Nah, ini mesin pencari ini nggak terbatas hanya di Google aja ya. Sekarang juga di platform-platform media sosial, terus di e-commerce juga udah mulai apa namanya menggunakan mesin pencari. Jadi secara nggak langsung kita juga apa namanya ngelakuin SEO ini di platform-platform selain search engine ya atau selain Google. Terus yang keempat, konsistensi dan voice. Nah, ini voice itu maksudnya apa? Ini adalah brand voice atau gaya dan bahasa dari komunikasi brand kita. Jadi mempertahankan suara dan pesan yang konsisten di seluruh konten. Nah, jenis-jenisnya apa? Jadi jenis-jenisnya aku bagi jadi tiga, yaitu berdasarkan tujuan,
format, dan platform. Ini agak banyak nanti, kita coba pelan-pelan. Yang pertama tujuan. Jadi, untuk content writing, tujuan ini merupakan alasan utama atau motivasi di balik pembuatan dan penyebaran konten. Tujuan ini memandu keseluruhan pendekatan dan strategi dalam pembuatan konten. Kalau format ini lebih meng-highlight struktur dan jenis media di mana konten disajikan. Nah, format juga menentukan bagaimana informasi disusun dan disampaikan kepada audiens. Sedangkan kalau platform itu media atau saluran tempat konten dipublikasikan dan disebarkan. Platform ini mempengaruhi cara konten disajikan dan berinteraksi dengan audiens. Jadi ini tujuan, jadi beberapa tujuan yang umum dalam content writing. Ini ada 5. Ini yang umum, mungkin ada tujuan yang lain-lain. Yang pertama memberikan informasi. Jadi di informasi ini kita mendidik atau memberikan wawasan kepada audiens tentang topik tertentu. Contohnya ini aku ambil contoh tentang kamera film. Jadi nanti ke bawah mungkin tentang kamera film. Jadi contohnya mungkin panduan cara kerja kamera film untuk pemula, atau contohnya ini udah menjadi konten ya. Terus yang kedua mempromosikan atau menjual. Jadi di sini tuh kita mempromosikan produk, layanan, atau ide dengan tujuan mendorong audiens melakukan pembelian atau tindakan tertentu. Nah, tindakan tertentu ini nggak harus melakukan pembelian. Bisa aja kalau misalnya kita lihat konten, kita disuruh follow, likes, atau komen, atau subscribe ya di YouTube ya. Nah, itu termasuk juga tindakan tertentu. Contohnya gimana? Ini contohnya misalnya copywriting untuk iklan kamera film dengan diskon. Terus yang ketiga itu menghibur. Menghibur di sini untuk menarik perhatian dan menghibur audiens seringkali dengan tujuan meningkatkan engagement atau interaksi. Nah, contohnya video lucu di TikTok tentang momen unik dalam fotografi film. Yang keempat itu membangun identitas merek. Ini belum di ini ya. Sebentar saya coba ulang ini. Oke, udah terlihat? Sudah, Mas. Oke. Oke, baik. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi, aku ulangi lagi dari menghibur. Tujuan nomor 3 yaitu menghibur. Jadi menarik perhatian dan menghibur audiens seringkali dengan tujuan meningkatkan engagement atau interaksi. Nah, contohnya ini video lucu di TikTok tentang momen unik dalam fotografi film. Nah, yang keempat ini membangun identitas merek, yaitu pengembangan dan penguatan citra merek serta hubungan dengan audiens. Contohnya misalnya di sini ada blog perusahaan yang membahas kisah-kisah inspiratif dari komunitas fotografer film. Yang kelima, mengoptimalkan mesin pencari atau disingkatnya SEO. Nah, di sini meningkatkan visibilitas dan peringkat dalam hasil pencarian di mesin pencari. Contohnya artikel blog dengan kata kunci tertentu yang bertujuan untuk menarik traffic organik. Nah, berikutnya ini format yang umum. Format di sini ada artikel blog, yaitu teks yang panjangnya bervariasi dan memberikan informasi mendalam tentang topik tertentu. Contohnya blog post tentang teknik foto di rumah gitu. Terus yang kedua formatnya ada copywriting. Jadi dalam content writing ternyata ada copywriting ya. Terus konten singkat dan langsung dirancang untuk mempengaruhi atau mengajak audiens melakukan tindakan tertentu. Contohnya iklan singkat untuk kampanye promosi kamera film. Terus format yang ketiga ada e-book atau white paper. Di sini konten panjang dan mendalam yang menawarkan wawasan terperinci dan analisis tentang topik tertentu. Contoh e-book tentang sejarah fotografi film dan perkembangannya. Yang keempat itu konten media sosial. Jadi biasanya singkat, mudah dipahami, dan sering dilengkapi dengan visual untuk menarik perhatian. Contohnya postingan Instagram dengan gambar kreatif dan caption inspiratif. Yang kelima ini ada email marketing.
Jadi ini dikirim melalui email, seringkali persuasif atau informatif dengan tujuan membangun hubungan atau mendorong tindakan. Contohnya kalau kita suka dapat newsletter bulanan, tips and trick, fotografi film. Yang terakhir, itu skrip video. Jadi konten tertulis yang dirancang untuk produksi video sering digunakan untuk YouTube, TikTok, atau video edukasi. Jadi contohnya adalah skrip untuk video tutorial, cara memilih film yang tepat untuk kamera analog. Nah ini platform, jadi platform dibagi menjadi 6. Pertama ada website, media sosial, email juga, ada blog, ada video platform, ada e-commerce. Kita bisa baca sebentar untuk website, tempat di mana konten seperti artikel blog, halaman produk, halaman informasi perusahaan dipublikasikan. Contohnya situs web perusahaan. Media sosial ini kita udah pakai dan kita udah kenal, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Contohnya postingan video pendek di TikTok tentang pengaturan film. Nah, kalau email ini pengiriman konten yang dipersonalisasi seperti buletin atau penawaran promosi. Contohnya email promosi menawarkan diskon eksklusif untuk pelanggan setia. Terus ada blog. Nah, blog ini biasanya di host website, jadi digunakan untuk menyajikan artikel dan konten informatif yang menarik pembaca organik melalui SEO. Ini misalnya blog yang fokus pada teknik fotografi film. Berikutnya ada video platform, jadi tempat untuk mempublikasikan dan membagikan video seperti YouTube atau Vimeo. Dapat digunakan untuk konten tutorial, review, atau vlog. Contohnya kanal YouTube untuk memberikan ulasan mendalam tentang jenis film. Yang terakhir ada e-commerce, yaitu platform untuk menjual produk secara online, di mana konten seperti deskripsi produk, ulasan pelanggan, dan copywriting ini sangat penting. Jadi contohnya halaman produk di toko online yang menjelaskan fitur dan kelebihan dari kamera film tertentu. Nah, setelah kita lihat ada beberapa platform, format, dan tujuan. Terus manfaatnya apa sih dari content writing? Yang pertama ini ada engagement. Jadi konten yang berkualitas tinggi akan menarik perhatian dan mempertahankan audiens. Yang kedua ada authority. Jadi konten yang konsisten dan berharga dapat membantu merek untuk membangun reputasi. Yang ketiga SEO dan visibilitas. Jadi kontennya yang dioptimalkan untuk mesin pencari akan meningkatkan peringkat dan traffic secara organik. Yang keempat ada konversi. Jadi konten yang efektif dapat meningkatkan tingkat konversi dan penjualan. Lalu yang terakhir ada loyalitas merek. Jadi konten yang menarik dan relevan dapat memperkuat hubungan lebih dalam dengan audiens. Oke, nah setelah ada manfaat, ini batasannya apa untuk content writing? Yang pertama, menyita waktu. Kenapa sih menyita waktu? Karena membuat konten berkualitas tinggi ini memerlukan waktu dan usaha yang signifikan. Yang kedua, pembaruan secara konstan. Jadi kita harus rutin memperbarui konten supaya tetap relevan dan menjaga keterlibatan atau relate ya. Terus yang ketiga oversaturation atau kepenuhan. Jadi ruang digitalnya yang ramai membuat kita sulit untuk menonjol tanpa sudut pandang yang unik. Yang keempat adalah ketergantungan pada algoritma. Platform dan mesin pencari sering mengubah algoritma mereka yang dapat mempengaruhi jangkauan dan efektivitas konten. Nah, kita masuk ke format. Format dari content writing ada apa aja? Ada 6, kurang lebih yang umum. Yang pertama berbasis teks, jadi kayak artikel, posting blog, dan mungkin ada panduan-panduan. Yang kedua visual, di sini ada infografis, gambar, dan grafik. Yang ketiga video, misalnya ada video penjelasan, vlog tutorial, dan siaran langsung. Yang keempat ada audio, mungkin ada podcast dan konten suara. Yang kelima interaktif, ini maksudnya ada kuis, jajak pendapat, dan infografis interaktif.
Yang keenam adalah media campuran, menggabungkan teks, visual, dan video dalam satu konten, seperti posting blog multimedia atau e-book interaktif. Nah, tekniknya apa sih? Jadi, teknik dalam copywriting ini dimulai dari riset dan perencanaan. Kita bisa riset kata kunci untuk target SEO. Kalau misalnya kita fokusnya di SEO, terus kita harus riset audiens untuk memahami minat, kebutuhan, dan perilaku audiens kita. Lalu kita buat kalender konten untuk penjadwalan konten. Setelah kita melakukan riset dan perencanaan, kita lalu melakukan penulisan. Penulisan di sini harus jelas dan singkat supaya tulisan mudah dipahami. Terus judulnya harus menarik untuk menarik perhatian audiens. Terus teknik bercerita atau naratif untuk membuat konten lebih relevan dan menarik. Dan optimasi SEO dengan mengintegrasikan kata kunci dan menggunakan deskripsi meta, tag out, dan elemen SEO lainnya. Untuk poin 4 ini biasanya ada di website. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita belum ada website, biasanya ini diabaikan aja yang nomor 4. Nah, ini selanjutnya setelah melakukan penulisan, kita melakukan pengeditan dan proofreading. Apa sih pengeditan dan proofreading? Jadi kita harus memperhatikan tata bahasa dan ejaan untuk konten bebas dari kesalahan. Yang kedua, pastikan konten mudah dibaca dan mudah dipahami. Terus yang ketiga, konsistensi menjaga nada dan gaya tulisan. Setelah kita melakukan pengeditan dan proofreading, kita melakukan integrasi visual dan multimedia. Jadi menggunakan gambar, video, atau grafik untuk melengkapi dan memperkaya teks. Lalu pastikan kontennya terlihat di semua perangkat, dari desktop sampai smartphone. Nah, ini untuk konten terlihat di semua perangkat ini kita pastikan ukurannya ya. Misalnya di Instagram kita pakai yang kotak atau 1:1, atau untuk story kita bikinnya untuk 9:16 dan sebagainya. Yang kelima ini distribusi dan promosi. Jadi kita harus promosikan konten di media sosial, entah itu kita harus upload atau kita akhirnya boost ya, atau misalnya bikin ads. Kita gunakan bulletin email kalau misalnya kita udah melakukan email marketing. Yang ketiga, bekerja sama dengan content creator atau KOL untuk menjangkau lebih banyak audiens. Nah, contohnya apaan? Ini misalnya ada blog post. Ini diambil dari salah dua website, sama-sama tentang membahas digital marketing. Yang sebelah kiri, 5 kesalahan fatal dalam membuat hook. Yang kanan ini cara belajar digital marketing efektif untuk pemula. Jadi kurang lebih kalau misalnya untuk konten writing ini fokusnya adalah informasi, edukasi, dan menghibur ya. Nah, ini deskripsi produk aku ambil dari salah satu website. Deskripsi produknya ada di sebelah kanan bawah di sini. Ini juga termasuk konten marketing. Atau misalnya yang kita sering lihat ini, aku ambil di salah dua produk ya di Tokopedia. Yang sebelah kiri ini power bank, yang sebelah kanan ini deterjen bubuk, dan ini ada deskripsi produknya. Nah, untuk deskripsi produk ini, mumpung lagi kita bahas deskripsi produk, misalnya kita mau buat deskripsi produk, tapi kita bingung nih, gimana caranya supaya kita bisa bikin deskripsi produk yang lengkap dan jelas seperti ini. Padahal kita sebelumnya belum pernah buat. Kita bisa cek kompetitor atau merek-merek yang di industri sejenis. Misalnya kita lagi kita jualan deterjen bubuk, kita punya merek sendiri, terus kita lihat misalnya di sini ada Daya, kita lihat deskripsi produknya dia ngapain aja nih, nulisnya apa aja. Nah, kita bisa ikutin di situ dan terus kita bisa ganti dengan gaya kita sendiri kayak gitu. Terus email marketing ini aku ambil dari salah satu brand sepatu basket. Ini dia ngasih tahu kalau ada sepatu baru. Lalu di sini ada disuruh dari CTA-nya. Ini tuh kontennya dari atas sampai bawah
aku potong-potong supaya muat di sini. Terus untuk email marketing, ini juga dari salah satu brand skincare yaitu Body Shop. Ini juga dari atas sampai bawah, cuman aku potong supaya muat di sini. Kurang lebih segini untuk email marketing. Nah, selanjutnya kita masuk copywriting. Sebelumnya kalau apa namanya, kita masuk ke materi, apa namanya, ada yang mau coba nggak kasih tahu definisi copywriting tuh apa? Boleh di kolom chat, kasih waktu 2 menit. Yes, copy, storytelling, ajakan. Oke. Ada lagi? Oke, kalau gitu ini betul ya. Jadi ada copy, storytelling, ajakan, terus iklan secara halus. Oke, betul. Terima kasih udah menjawab. Kita masuk copywriting. Jadi masuk definisinya dulu ya. Iklan, yes, betul. Jadi copywriting ini adalah seni dan ilmu menulis teks. Biasanya itu kita biasanya bilangnya copy ya. Dengan tujuan mendorong pembaca untuk mengambil tindakan tertentu seperti melakukan pembelian, mendaftar layanan, atau mengklik tautan. Nah, copywriting ini bisa digunakan dalam konteks pemasaran dan periklanan. Nah, tujuan utamanya apa? Meyakinkan pembaca, penonton, atau pendengar agar mengambil tindakan tertentu, kayak melakukan pembelian, mengklik tautan, atau berlangganan layanan. Nah, karena di dalam digital marketing ini aksinya cukup banyak, jadi makanya di sini copywriting ini nggak hanya untuk apa namanya disuruh membeli, tapi ada aksi-aksi lainnya nih, misalnya mendaftar layanan, misalnya ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa, atau mengklik tautan. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita jualan baju atau retail, terus apa namanya kita arahkan ke e-commerce atau website. Sejadinya kita kontennya ini disuruh atau audiensnya ini disuruh untuk mengklik tautannya. Kayak gitu. Nah, aspek pentingnya apa? Ini mirip sama content writing sebenarnya. Yang pertama, kita harus paham target audiens kita. Kita harus tahu dan paham siapa yang menjadi target dari copy adalah hal yang penting karena melibatkan pengetahuan tentang demografi, kebutuhan, dan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, pesannya harus jelas. Kita harus menyampaikan copy yang jelas dan ringkas, dan harus sejalan dengan minat dan motivasi audiens. Lalu yang ketiga, ajakan bertindak atau ini tuh call to action ya. Aku mulai sekarang call to action ini aku pakai aku namainnya CTA aja biar biar gampang. Atau ajakan bertindak ini atau CTA. Jadi copy harus mendorong pembaca untuk mengambil tindakan tertentu, kayak membeli produk, mendaftar ke newsletter, atau mengklik tautan. Yang keempat ini kita harus punya daya tarik emosional. Sentuh emosi audiens dengan menciptakan hubungan yang melampaui logika atau fakta-fakta yang sifatnya ringan. Dan ini ada elemen dasar dari copywriting. Jadi ada 3. Yang pertama headline, yang kedua body copy, yang ketiga itu CTA atau call to action. Nah, untuk headline ini baris pembuka atau judul yang langsung menarik perhatian pembaca, menetapkan nada dan mendorong pembaca untuk terus membaca. Yang kedua body copy. Jadi teks utama yang mengikuti judul memberikan informasi detail, konteks, dan persuasi untuk menjaga minat pembaca dan mendorong tindakan. Yang terakhir ada CTA, ini pemanggilan untuk bertindak yang berada di akhir copy, memberi instruksi kepada pembaca tentang langkah selanjutnya. Jadi kurang lebih untuk copywriting ini dari elemen dasar copywriting ini dari headline, body copy, dan CTA ini merupakan satu kesatuan. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat copywriting, usahakan ada headline, body copy, dan CTA ini. Nah, ini kita masuk untuk headline. Fungsinya apa dan karakteristik gimana contohnya. Misalnya fungsinya ini menangkap perhatian.
Jadi menarik perhatian pembaca di tengah banyaknya konten. Kita saking banyaknya konten yang lewat atau bahkan saking banyak konten yang tersedia di apa namanya di ranah online atau di ranah digital, kita harus menonjol dari headline ini dalam copywriting. Terus fungsi yang kedua adalah mengkomunikasikan pesan utama. Kita harus menyampaikan dengan jelas ide utama dan manfaatnya apa dari konten yang kita buat ini. Yang ketiga, menetapkan nada, menyusun gaya konten dengan sejalan dengan suara merek. Misalnya merek kita ini apa namanya punya brand personality yang ramah. Jadi kira-kira untuk headline-nya kita coba bikin dengan apa namanya pemilihan kata yang terlihat ramah kayak gitu untuk apa namanya menetapkan nada. Yang kedua ini karakteristiknya dari headline, kita harus bikin headline singkat dan jelas. Biasanya harus pendek, fokus pada pesan inti. Lalu yang kedua menarik, jadi kita pakai bahasa yang menarik atau berorientasi pada manfaat. Yang ketiga relevansi, langsung berbicara tentang minat atau masalah audiens. Nah ini apa namanya yang karakteristik ini itu sangat berhubungan erat dengan audiens. Makanya riset audiens ini atau target audiens ini sangat penting ya untuk copywriting. Jadi apa namanya kita bisa bikin copywriting ini atau bikin headline ini relevan dengan audiens. Contohnya gimana? Ini contohnya ada 3. Misalnya transformasi ruangan Anda dengan koleksi baru kami, dapatkan diskon instan dengan penawaran eksklusif, terus panduan utama untuk kebebasan finansial. Ini tiga dari banyak contoh ya di luar sana. Nah, ini body copy. Fungsinya apa? Memberikan informasi, jadi menyediakan detail mendalam tentang produk atau layanan. Yang kedua, membangun keterlibatan, menjaga minat dengan narasi yang menarik. Yang ketiga, memikat. Jadi menggunakan bahasa persuasif untuk meyakinkan pembaca tentang nilai dan manfaat. Karakteristiknya gimana untuk body copy? Yang pertama harus terstruktur dan konsisten. Kita harus mengatur logis dengan paragraf yang jelas, dengan alur yang halus. Yang kedua menarik dan mudah dibaca, ditulis dengan nada yang resonan dengan audiens target atau target audience. Yang ketiga fokusnya pada manfaat. Jadi menekankan bagaimana pembaca akan mendapatkan manfaat dari produk, layanan, atau informasi yang kita bagikan. Contohnya gimana? Ini contohnya ada 2 dan cukup panjang. Aku baca satu aja ya. Yang pertama, jadi misalnya perangkat lunak kami menyederhanakan manajemen proyek, memungkinkan Anda untuk mengkoordinasi tugas, berkomunikasi dengan tim Anda, dan melacak kemajuan secara real time. Dengan antar muka yang mudah, digunakan dengan alat yang kuat, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan memenuhi tenggat waktu dengan mudah. Yang kedua, bisa baca sebentar. Jadi kita lanjut ke CTA ya. Fungsinya apa? Ini apa namanya? Fungsinya ini untuk tindakan langsung. Jadi menyampaikan dengan jelas apa yang harus dilakukan pembaca. Misalnya apakah harus membeli atau mendaftar. Terus menciptakan urgensi, mendorong tindakan segera dengan menekankan manfaat bertindak sekarang atau konsekuensi menunggu. Terus yang ketiga, memfasilitasi konversi. Jadi berperan sebagai jembatan antara keterlibatan dan konversi. Keterlibatan ini maksudnya engagement ya. Terus membantu pembaca dari minat pasif ke partisipasi aktif. Karakteristiknya jelas dan spesifik. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang langsung. Jangan tidak meninggalkan keraguan tentang langkah berikutnya yang harus diambil pembaca. Yang kedua, memikat dan mendesak, seringkali termasuk kata-kata atau frasa yang menciptakan rasa mendesak. Kayak sekarang, hari ini, waktu terbatas, dan sebagainya. Terus prominent secara visual, jadi biasanya diformat agar menonjol dari teks dan lainnya, seperti ditempatkan dalam tombol atau disorot dengan cara tertentu. Contohnya, ini juga kita sering lihat, misalnya belanja sekarang, dapatkan percobaan gratis, daftar dan hemat, unduh panduan ini. Nah ini contohnya, aku kasih satu contoh dari headline, body copy, dan CTA. Jadi ini rencana latihan, contohnya. Headline itu dapatkan bentuk tubuh ideal dengan rencana latihan baru kami. Body copy-nya, apakah Anda siap untuk mengubah rutinitas kebugaran Anda?
Rencana latihan inovatif kami menggabungkan latihan interval intensitas tinggi dengan latihan kekuatan yang ditargetkan untuk membantu mencapai tujuan Anda dengan cepat dan efektif. Dan sebagainya yang CTA mulai percobaan gratis Anda hari ini. Jadi kurang lebih tujuan dari copywriting ini adalah apa namanya merangsang audiens untuk melakukan percobaan gratis gitu. Kalau kalau misalnya tujuannya ini jualan, CTA-nya ini mungkin apa namanya bergabung dengan atau beli beli rencana latihan kami sekarang kayak gitu. Nah, ini ada jenis-jenis copywriting umum. Jenisnya ada direct response, ada SEO, ada content marketing, ada brand copywriting. Ini kita bisa sambil baca bareng-bareng. Aku kasih waktu sebentar, sekitar 1 menit untuk baca bareng-bareng. Udah? Kalau udah, coba chat 01. Oke, aku jelasin dikit ya. Untuk dari respons ini mendorong respons langsung. Oke, 01 terima kasih. 01, oke. Oke, aku jelasin dikit. Untuk respon langsung, yang SEO ini masih konten peringkat peringkat tinggi. Konten marketing ini konten bernilai untuk menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan. Yang brand ini biasanya untuk mempromosikan brand voice atau identitas merek. Nah, ini ada lagi, 3 lagi untuk jenis-jenis copywriting, ada sosial media, itu untuk platform media sosial. Yang kedua ada email copywriting, ini untuk email. Terus ad copywriting ini maksudnya untuk iklan ya, menciptakan pesan singkat dan berdampak untuk iklan di berbagai media. Jadi lebih luas, nggak hanya di dalam marketing aja, online, untuk media cetak, TV misalnya, atau radio. Seperti itu. Kasih waktu sebentar untuk melihat contoh dan kunci keberhasilannya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke manfaat dari copywriting. Yang jelas, yang pertama itu mendorong konversi, dengan pembaca untuk mengambil tindakan tertentu secara langsung. Terus membangun identitas merek. Jadi copywriting dapat membantu menetapkan suara merek, memperkuat identitas di mata audiens. Yang ketiga, menarik perhatian audiens. Yang keempat, meningkatkan SEO. Jadi dapat meningkatkan peringkat di mesin pencari dan meningkatkan traffic secara organik juga. Tapi batasannya apa? Ini pertama tergantung pada interpretasi. Jadi copy dapat disalahpahami atau diinterpretasikan secara tidak tepat. Jadi yang dapat mengakibatkan reaksi negatif atau ketidaksesuaian dengan niat merek. Yang kedua tergantung pada audiens. Jadi balik lagi, apa yang berhasil untuk satu audiens mungkin nggak berhasil untuk yang lain. Jadi copy ini harus selalu disesuaikan dengan demografi dan psikografi spesifik ya. Terus perubahan yang cepat. Jadi tren dan preferensi konsumen berubah dengan cepat. Jadi kita harus memerlukan adaptasi dan pembaruan secara terus-menerus terhadap kopi. Yang keempat ini memakan waktu juga, jadi membuat kopi yang berkualitas dan efektif seringkali membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan. Nah, formatnya ini juga banyak. Ada kurang lebih ada 8, 9. Pertama ada web copy, biasanya di halaman utama website. Terus blog post, jadi kalau kita misal lihat apa artikel blog di website, terus ada call to action-nya, termasuk copywriting juga. Ini ada sales letter, copy yang dirancang untuk menjual produk. Ad copy ini untuk iklan, dari cetak hingga spanduk digital. Terus sosial media post, jadi konten singkat untuk menarik dan menarik sesuaikan dengan platform spesifik.
dirancang untuk mendorong interaksi. Jadi apa namanya, kita harus highlight untuk copy ini dirancang untuk mendorong interaksi. Jadi kalau misalnya kita lihat apa namanya, postingan sosial media yang nggak ada suruhan di akhirannya, itu biasanya content writing. Nah, kalau copywriting ini misalnya ada suruhannya. Misalnya kita udah lihat kontennya sampai habis, terus yang terakhir jangan lupa follow, jangan lupa komen dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk dari copywriting. Selanjutnya ada email newsletter. Ini pembaruan teratur yang dikirimkan kepada pelanggan yang biasanya kita subscribe ya untuk email. Menyediakan informasi, promosi atau berita, ada produk deskripsi atau deskripsi produk, terus ada script biasanya untuk iklan iklan audio atau video, terus ada headline dan tagline. Jadi frasa pendek yang mudah diingat, yang menangkap inti merek atau pesan. Nah, tekniknya nih banyak banyak juga nih tekniknya nih. Aku apa namanya, singkat aja ya untuk teknik ini. Pertama ada storytelling, jadi menghubungkan menggunakan narasi untuk menghubungkan secara emosional dengan audiens. Terus benefit oriented. Nah, ini maksudnya apa? Fokus pada manfaat ya. Jadi jangan menyoroti fitur produk. Nah, ini contohnya gimana? Ini ada dengan teknologi terbaru kami menghemat waktu, atau dengan kalau yang gampangnya adalah misalnya kita sampo. Sampo ini sampo anti ketombe. Nah, kita harus highlight anti ketombenya, bukan malah apa namanya dari bahan-bahan sampo-nya. Kita kita akan bingung kalau kalau ngeliat bahan-bahan dari sampo, jadi kita akan lebih cepat nangkep bahwa ini apa namanya sampo anti ketombe. Seperti itu. Kalau benefit oriented. Nah, ini A/B testing ini maksudnya apa? Jadi kita tes beberapa versi kopi untuk diuji. Tujuannya menentukan versi mana yang lebih efektif dan memicu tindakan yang diinginkan. Nah, ini using power words atau apa kata-kata berkekuatan. Contohnya kayak gratis, eksklusif, instan, dan garansi. Ini CTA yang kuat. Kita harus bikin CTA yang kuat. Nah, ini kita harus pakai yang CTA yang jelas dan persuasif. Kayak ini contohnya beli sekarang dan nikmati dengan gratis kayak gitu. Atau misalnya klik di sini untuk mulai berbelanja. Terus kita harus mendorong urgensi atau bikin urgensi. Misalnya hanya tersedia untuk waktu terbatas, atau misalnya sekarang tanggal 10 misalnya diskon hanya hanya tanggal 10 Juli sampai 11 Juli. Terus kita harus buat sederhana atau keep it simple. Kita harus hindari penggunaan jargon dan bahasa yang terlalu kompleks. Nanti takutnya audiensnya nggak ngerti. Terus kita harus personalisasi, misalnya ini menggunakan nama atau detail pribadi pembaca atau audiens. Terus akhirnya kita editing dan refining. Ini maksudnya proses terus-menerus untuk merevisi dan meningkatkan kopi agar lebih jelas dan menarik dan efektif dan dalam mencapai tujuan komunikasi yang diterapkan. Ya, aku kasih contohnya. Coba baca sebentar. Aku kasih waktu. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus apa sih content writing sama copywriting? Nah, ini ada dua contoh. Aku pengen apa namanya kasih kuis dikit ya, kuis kecil. Yang sebelah kiri itu nomor satu, yang sebelah kanan itu dua. Nah, kira-kira eh, Bapak Ibu sekalian, ini mana yang content writing, mana yang copywriting? Misalnya tulis aja di kolom chat satu apa, dua apa. Ini satu yang sebelah kiri, dua yang kopi kenangan, yang sebelah kanan. Boleh dijawab di kolom chat. Ditulis satu misalnya apa, atau dua misalnya apa. Nah, kayak gitu. Oke, satu kopi, dua konten. Oke. Satu kopi, dua kanan konten. Satu kopi, dua konten. Satu kopi, dua konten. Oke. Satu copywriting, dua konten. Oke. Terus .
Copy konten, oke. Dua konten, satu copy, dua konten, oke. Satu copy, dua konten, oke. Jadi masih seragam ya, satu copy, dua konten ya, oke. Jadi jawabannya adalah yang sebelah kiri ini itu content writing. Yang sebelah kanan ini copywriting. Si bingung nggak? Karena ternyata masih masih ini ya masih ketuker ya. Satu copy yang dua konten. Jadi kenapa yang sebelah sebelah kiri ini konten? Karena dia fokusnya adalah ngasih informasi dan edukasi. Ya aku coba balik jauh sih sebenarnya ininya slide-nya. Jadi content writing ini fokusnya adalah kasih informasi, edukasi, dan hiburan. Sedangkan copywriting ini yang sebelah kanan, atau aku bilang copy ini konten copy kenangan ya. Ini dia udah fokus untuk disuruh booking sekarang. Udah ada CTA-nya. Ini booking sekarang. Nah, kurang lebih kayak gitu kalau untuk copywriting. Betul, betul Bro Sita. Jadi copywriting ini lebih fokus tadi kan udah di awal juga banyak yang bilang untuk iklan, untuk apa namanya untuk persuasif. Nah, kopi itu fokusnya ke sana. Nah, apa namanya CTA-nya nggak harus membeli. Lagi Ibu. Nah, ini CTA nggak harus membeli. Ini contohnya misalnya dia itu ada booth dan barista nih, wedding. Nah, CTA-nya booking sekarang gitu. Jadi kurang lebih untuk copywriting ini ada elemennya nih, headline, body copy sebelah sini, foto dan diskon, lalu CTA-nya sebelah sini. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kurang lebih apa namanya rangkuman perbandingan content writing dan copywriting. Pertama tujuan, ini kebalik ini. Mohon maaf ya ini kebalik ya. Ini content writing sebelah kanan, yang copywriting sebelah kiri. Ntar aku coba edit dulu ya. Udah terlihat? Oke. Yang sebelah kiri copywriting, yang sebelah kanan content writing. Jadi tujuannya kalau copywriting ini membujuk dan mendorong tindakan atau penjualan segera. Sedangkan content writing ini memberikan informasi, pendidikan atau edukasi, hiburan untuk membangun keterlibatan jangka panjang. Nah, ini fokusnya di sini. Di sini segera, content writing ini jangka panjang. Jadi, untuk content writing biasanya tujuannya itu jangka panjang. Fokusnya kalau copywriting langsung mendorong konversi dan penjualan. Kalau content writing ini menyediakan konten yang berharga, informatif, atau menghibur untuk menarik dan mempertahankan audiens. Nah, untuk audiensnya ini calon pelanggan yang siap mengambil keputusan. Kalau content writing ini biasanya dia audiensnya lebih luas nih. Biasanya mencari informasi, pendidikan, atau hiburan. Nah, nadanya kalau copywriting persuasif, mendesak, berorientasi pada tindakan. Kalau content writing ini informatif, mendidik, dan kadang-kadang menghibur. Jadi kelihatan bedanya ya. Terus pengukurannya ya ini ada tingkat konversi atau misalnya tingkat penjualan, tingkat klik atau metrik penjualan lainnya. Nah, kalau content writing ini biasanya metriknya engagement. Kayak misalnya waktu di halaman kalau di website. Terus apa namanya share atau berbagi misalnya di Instagram, komentar atau komen, terus ini ada peringkat SEO. Gitu. Nah, teknik kuncinya copywriting ini pada CTA yang kuat, daya tarik emosional,
ada urgensi, bahasa yang berfokus pada manfaat. Terus kalau content writing biasanya strukturnya jelas, wawasannya yang berharga, optimasi SEO, dan ada juga storytelling. Nah, kurang lebih ini untuk copywriting dan content writing bedanya. Maaf. Kita lanjut ya. Kita masuk topik kedua. Nah, gimana cara meningkatkan konversi penjualan melalui tulisan? Nah, di sini pada topik 2 ini kita akan lebih banyak bahas tentang copywriting ya. Jadi dari elemen dasar copywriting tadi ada headline, body copy, sama CTA. Oke, yang pertama untuk headline kita bisa pakai formula 4U. Yaitu pertama urgensi, unik, useful, dan ultra spesifik. Kalau urgensi di sini menciptakan rasa urgensi, kayak kata-kata sekarang, hari ini, terbatas, terakhir, dan segera. Nah, kalau unik ini bisa tawarkan sesuatu yang unik dan berbeda dari pesaing kita. Pakai kata-kata yang menarik perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu. Terus useful atau berguna, jadi jelaskan manfaat yang akan diperoleh pembaca dari produk atau layanan kita. Pakai kata-kata yang menunjukkan nilai dan solusi. Yang terakhir ultra spesifik, ini berikan informasi yang spesifik dan detail tentang produk atau layanan kita. Nah, kita harus hindari nih bahasa-bahasa yang umum dan kabur. Nah, contohnya apa nih? Contohnya urgensi. Di konten kopi kenangan ini waktu dia campaign waktu pemilu ya, waktu Februari. Nah, urgensinya ada di sini nih. Ada di tanggal ini, 14 sampai 15 Februari. Jadi, apa nama? Kopi susu Black Alien ini harga 14.000 hanya 2 hari ini gitu. Tapi jangan lupa ini ada syarat tentang berlaku kayak gitu untuk urgensi. Ini unik, ini aku ambil salah satu konten dari Telkom. Dia pakai istilah-istilah baru atau istilah-istilah yang gak kita kenal. Ini useful, aku ambil dari Blue. Ini cara kirim angpau digital pakai Blue Gift gitu. Jadi apa namanya menonjolkan manfaat. Ini ultra spesifik. Nah, ini contohnya adalah headline-nya udah jelas ya, selalu lebih murah di aplikasi. Jadi apa namanya aplikasi kopi kenangan ini pasti lebih murah daripada mungkin aplikasi-aplikasi e-commerce lainnya gitu atau aplikasi makanan lainnya. Terus body copy. Nah, body copy gimana sih caranya buatnya? Jadi kita bisa pakai yang namanya hypnotic copywriting. Yang pertama, tarik perhatian. Jadi mulai dengan sesuatu yang menarik minat audiens. Yang kedua, yakinkan audiens. Tawarkan benefit dan keunggulan hingga memberikan rasa penasaran. Terus bangun emosi. Pilih kata-kata sesuai emosi yang ingin dibangun dan padukan dengan visual yang mendukung. Terus perhatikan logika. Nah, ini maksudnya perhatikan logika, tambahkan detail, value, dan produknya. Nah, contohnya gini. Aku ambil dari Blue. Ini dari apa namanya? eh, ini gue copy di sini, kerja keras sebagai kuda tapi buat nabung kok nggak ada. Nah, gitu. Terus yakinkan audiens. Jadi di sini yakinkan audiensnya di sini. Ini gratis setiap hari. Terus dari sini juga mulai dari 20.000 dan sebagainya. Terus bangun emosi. Di sini apa namanya? Ada dua kata kunci, impulsif dan self love ya. Dari Blue. Terus perhatikan logikanya. Ini maksudnya adalah detail dan value ya dari produk atau layanan yang kita tawarkan. Aku ambil dari English Academy. Nah, di English Academy namanya Explorer ini, dan dia ada apa aja sih di situ. Nah, di sini ada jadwal belajar, materi praktik, dan sebagainya. Nah, ini untuk contoh perhatikan logika. Nah, ini ada body copy lagi, ada 4 lagi untuk hypnotic copywriting. Yang kelima ini data dan fakta, tambahkan kutipan ahli, statistik, dan sejenisnya. Terus ada berikan garansi, terus ajakan bertindak, ini CTA, dan closing. Closing ini apa tujuannya mengingatkan audiens akan keuntungan yang akan diberikan. Ini misalnya data dan fakta. Jadi data dan faktanya ada di sini yang mempunyai kandungan ampuh untuk memberikan kesegaran lawan gerah penyebab ketombe. Jadi mungkin Clear udah punya tim R&D sendiri. Jadi kalau misalnya dibuktikan dia bisa bisa minta dibuktikan, dia bisa kasih buktinya gitu dari penelitian mereka sendiri.
berikan garansi. Ini untuk clear, ada dua garansinya sebenarnya. Yang pertama, 100% garansi uang kembali. Yang kedua di sini 100% singkat habis ke tombe. Jadi ada dua garansi di sini malah. Ajakan bertindak, ini ada di sini ya, CTA di sini, jelas. Suaranya agak eko. Oke, sebentar. Tes tes. Udah terdengar belum? Oke, oke. Aku lanjutkan dulu ya. Oke, baik Ibu. Ini ajakan bertindak atau CTA ya. Oke. Nah, untuk CTA ini ada di paling bawah biasanya. Kita bisa lihat bentuknya itu kayak tombol. Di sini ajakan bertindaknya kita suruh cek promonya. Jadi konten ini ada beberapa slide di sini. Oke. Yang terakhir closing. Closing ini maksudnya apa? Tadi kan mengingatkan atas manfaatnya. Nah, ada di bawahnya pakai Head and Shoulder Lemon Fresh bebas dari rambut berminyak. Nah, ini closing maksudnya ini ada mengingatkan manfaatnya. Nah, ini ada beberapa tips untuk CTA yang efektif atau call to action yang efektif. Yang pertama, kita harus jelas dan spesifik. Jadi, gunakan, jangan lupa ini biasanya suka keliru atau suka miss ya, suka kelewat. Pakai kata kerja yang aktif dan langsung. Kayak beli sekarang, daftar di sini, atau pelajari lebih lanjut. Atau kata kasarnya itu kita nyuruh nyuruh audiens ya, nyuruh pembacanya melakukan sesuatu. Nah, ini contohnya misal beli sekarang gitu, daftar di sini atau pelajari lebih lanjut. Yang kedua, buat menarik dan menonjol. Nah, ini maksudnya adalah warna dan desain ya, untuk menarik dan menonjol. Gunakan warna dan desain yang menarik perhatian dan buat CTA yang cukup besar hingga mudah ditemukan. Yang ketiga, gunakan urgensi. Pakai kata-kata sekarang, hari ini, terbatas, terakhir, dan segera. Terus yang terakhir, tawarkan insentif, gunakan diskon, bonus, atau hadiah. Nah, ini contohnya. Ini dia nggak berbentuk tombol. Jadi CTA-nya ini ada di kata-kata buy and win di sini. Mungkin ini agak agak nyatu sama warna-warna background dan ini ya. Jadi apa sedikit membingungkan. Tapi CTA di sini buy and win. Nah, ini yang kedua. Ini CTA-nya sebenarnya ada di bawah sini. Get yours now. Dan dia ada di Shopee, Tokopedia, dan di Blibli. Nah, ini ada dua nih. Kalau ini kan semua di tengah konten. Sedangkan ini, kalau yang Evelyn ini, dia headline-nya di sebelah kiri nih. Tapi CTA sebelah kanan. Biasanya kan, atau kebanyakan CTA-nya di sebelah tengah ya. Nah, jadi aku jelasin sedikit. Jadi ada dua, apa namanya, eh, kebiasaan orang membaca. Pattern-nya ya. Yang pertama itu lurus dari atas sampai bawah. Coba ikutin kursor aku di sini. Terus dari atas ke bawah lurus, garis lurus. Nah, yang kedua ini patternnya itu bentuknya Z. Dari kiri atas ke kanan, terus serong ke kiri bawah, lalu ke kanan. Jadi ada dua pattern. Ini ingat-ingat ya kalau misalnya kita mau bikin desain atau mau coba-coba bikin desain. Jadi ada dua kecenderungan orang itu melihat konten. Patternnya ya. Yang pertama ini, betul Bu Rosita. Karena akhirnya desain ini kan yang garda terdepannya untuk apa namanya untuk berkomunikasi dengan pembaca ya atau audiens. Ini aku ulangin lagi, jadi ada dua patternnya. Yang pertama dari atas sampai bawah, itu satu garis. Yang kedua ini Z ya. Jadi dari kiri atas, kanan, terus nyerong, terus ke kanan. Nyerong kiri bawah, terus ke kanan. Makanya ini bentuknya kayak gini nih. Gitu. Nah ini kalau misalnya ditanya, mana mana yang bagus? Apakah yang garis lurus atau yang Z ini? Nah ini nggak ada yang bagus. Jadi mungkin di konten ini dia lebih oke performanya, dia lebih banyak mendapatkan konversi, tapi mungkin juga yang garis lurus juga lebih apa namanya lebih bagus performanya. Nah jawabannya apa? Jawabannya kita harus testing. Kadang-kadang misalnya untuk aku misalnya yang Z ini berhasil nih,
Tapi misalnya untuk yang lain, yang Z ini gagal, kayak gitu. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada aturan baku di sini ya. Oke, terus ada contoh lagi. Nah, ini CTA-nya, ini jelas banget ya. Booking sekarang, nah, ini CTA-nya. Jadi terlihat jelas dan kontras. Nah, kita masuk topik ketiga nih. Gimana caranya kita menghasilkan konten yang relevan dan menarik untuk berbagai platform digital? Ini aku bikin roadmap, ada 6 roadmap, mungkin sedikit apa namanya penjelasannya. Yang pertama, kita harus identifikasi goals dan objektif kita. Kita harus tentuin tujuan dan sasarannya dari konten yang akan dibuat. Nah, 3 tujuan secara umum, jadi aku ngambil dari marketing funnel atau corong pemasaran. Untuk digital marketing secara umumnya adalah ada 3. Yang pertama awareness, consideration, yang ketiga conversion. Itu untuk awareness ini misalnya untuk membangun kesadaran, consideration ini biasanya untuk apa namanya membangun pertimbangan, kalau conversion ini untuk meningkatkan konversi atau misalnya penjualan. Nah ini kalau misalnya masih bingung, apa namanya Bapak Ibu sekalian bisa cari di internet tentang marketing funnel. Udah banyak banget kok blognya dan apa informasinya. Jadi bisa baca-baca di sana. Terus yang kedua, kita harus setelah kita identifikasi goals dan objektif, kita identifikasi target audiens kita nih. Pertimbangkan demografinya, psikografinya, kebutuhan dan masalah mereka. Nah, langkah-langkah kita riset pasar, terus kita setelah itu buat persona pelanggan. Nah, riset pasar ini apa namanya nggak usah yang rumit, kita yang simpel aja. Misalnya kalau misalnya kita apa namanya bingung mulai dari mana, kita coba mulai dari yang terdekat dulu aja, yang lingkungan kita sendiri. Misalnya satu keluarga, kedua misalnya teman-teman sekitar, misalnya sekitar rumah atau sekitar tempat tinggal, coba tanya-tanya. Terus yang ketiga mungkin bisa nanya di sosial media. Misalnya kita bikin kuis gitu atau polling gitu. Pilih A atau B atau pilih A, B atau C kayak gitu. Terus buat persona pelanggan. Nah, ini apa? Ini mungkin bisa di searching juga di internet atau di apa bisa dibilang customer persona atau audience persona. Nah, ini apa namanya? Ini mewakili dari apa target audiens kita. Jadi kira-kira misalnya kita bikin karakter fiktif, misalnya aku bikin karakter fiktifnya namanya Dimas. Nah, jadi kira-kira brand merek aku ini atau brand aku ini kira-kira komunikasi sama Dimas ini. Jadi Dimas ini adalah kumpulan-kumpulan orang yang apa namanya perilakunya itu mirip-mirip kayak gitu. Nah, setelah identifikasi target audiens, kita riset ide konten. Nah, ini biasanya yang rumit nih. Rumit karena satu banyak dan dua kadang-kadang kita bingung nih apakah itu berhasil apa enggak kan ide kontennya. Nah, risetnya gimana? Kita bisa pakai banyak sumber. Pertama, konten kompetitor misalnya atau misalnya konten brand yang udah gede. Nah, kita lihat misalnya di platform-platform kayak di Instagram, TikTok, dan lainnya, kita bisa lihat tuh mereka buat apa aja, kayak gitu. Terus yang kedua, kita bisa riset dari tren di media sosial. Kayak tren di Instagram, tren di TikTok, tren di Twitter, tren di Pinterest misalnya. Nah, untuk tren di media sosial ini disebut juga dengan hijacking trend. Kadang-kadang kita, apa namanya, kalau di TikTok kan viralitasnya cepat ya. Kita bisa ikutan tren, kita bisa bikin video dengan tren yang lagi yang lagi naik, itu berharap kita juga ikutan viral. Nah, kayak gitu namanya hijacking trend. Yang ketiga, kita coba kolom pencarian Google. Nah, kalau misalnya kita mencari sesuatu kan suka ada apa namanya saran dari Google kan, bawahnya apa aja. Misalnya kita ketik di sana marketing, ntar ada di bawahnya ada banyak tuh marketing apa apa apa. Nah, kita bisa pakai itu untuk pakai ide konten. Terus yang terakhir kita bisa menggunakan chatbot ya. Kita bisa menggunakan chatbot kayak ChatGPT atau Gemini nih by Google. Gemini Google udah buat chatbotnya. Kita bisa ngobrol di sana, coba-coba tanya-tanya tentang ide konten dan sebagainya. Yang punya durasi ke TikTok sekarang 1 menit, kalau IG 9 detik. Malah sekarang ini 1 detik, ulala tiap saat berubah kak. Yes, betul. Jadi makanya sosial media ini kalau di digital marketing ini paling menantang ya.
karena trennya sangat sangat cepat berubahnya, terus perilakunya juga semakin cepat. Bedain ketika kita lagi pandemi, kan lebih banyak apa namanya videonya itu mulai apa namanya videonya panjang-panjang oke tuh. Tapi sekarang kan orang-orang udah mulai sibuk nih. Jadi gimana caranya kita bikin apa namanya headline atau hook ya yang sangat sangat relate atau sangat menarik perhatian. Kayak gitu. Itu memang sosial media sih. Emang tantangan sosial media. Nah, setelah riset ide konten, kita masuk ke pembuatan konten. Nah, buat konten berdasarkan ide konten yang telah ditetapkan. Pertimbangkan tingkat kesulitannya membuat konten, apakah sulit, apakah perlu editing yang apa namanya yang mewah atau enggak. Terus sumber dayanya apakah kita punya apa namanya misalnya ada fotografer kah atau videografer kah atau satu orang cukup gitu. Terus alat-alat pembuatan konten. Misalnya kita mau membuat foto, video, apakah mau pakai HP aja atau mau pakai kamera, kameranya yang seperti apa kan bisa macam-macam ya, kayak gitu. Terus setelah pembuatan konten, itu distribusi dan promosi konten. Jadi konten udah dibuat nih terus ngapain? Kita harus distribusi dan promosi. Kayak pertimbangkan platformnya. Kita bisa pakai media sosial, website, atau misalnya YouTube atau lain-lain. Terus pertimbangkan juga perilakunya, perilaku dari pengguna platform yang dipilih. Misalnya dari Instagram dan TikTok pun itu kan udah berbeda ya perilakunya, perilaku orang-orangnya di TikTok. Baik Ibu. Jadi perilaku di sini misalnya Instagram dan TikTok. Instagram mungkin sekarang udah mulai banyak ada konten-konten reels. Kalau TikTok kan emang dari awalnya emang udah video. Jadi banyak-banyak banget TikTok yang cari hiburan lewat video. Mungkin di Instagram lebih lebih apa lebih mengusung estetiknya gitu dari foto-fotonya. Terus pertimbangan juga kompetitor di platform yang dipilih. Gimana sih kompetitornya itu atau mereka lagi ngapain atau mereka lagi buat apa aja kita coba lihat. Nah, setelah distribusi dan promosi, itu kita evaluasi performanya. Nah, ini caranya gimana? Kita tentukan rentang waktu evaluasi konten. Jadi, misalnya 3 sampai 7 hari atau misalnya setiap 7 hari kita evaluasi. Konten pertama, konten kedua, apakah bagus apa enggak gitu. Nah, bagus apa enggak ini apa namanya kita bisa lihat benchmarknya di internet, misalnya ada engagement rate atau misalnya ada view rate dan sebagainya, itu kita bisa lihat di internet. Yang kedua, perhatikan metrik-metrik yang relevan berdasarkan tujuan yang dipilih. Tujuan yang tadi yang dari atas ini awareness, consideration, dan conversion. Terus yang ketiga, analisa elemen konten kayak grafis, warna, penempatan. Terus kalau tulisannya, gaya bahasa dan pemilihan kata. Jadi kurang lebih untuk topik 3 ini gimana cara menghasilkan konten yang relevan dan menarik. Ini ada 6 step. Tapi yang paling penting di sini adalah di riset ide konten ini. Karena ide konten ini sangat penting dan target audiensi. Target audiens dan ide konten. Jadi supaya supaya kita bisa relevan dengan target audiens kita. Begitu. Sebentar ya. Tes tes. Sekarang udah jelas belum? Aman ya? Aman? Aman? Jadi tidak ulangin ya. Jadi dari 6 step ini sebenarnya semuanya penting. Kalau ditanya yang paling penting yang mana? Semuanya penting, tapi ada beberapa step yang lebih penting gitu prioritasnya. Yang pertama itu yang kedua identifikasi target audience. Terus yang kedua ini riset ide konten. Aman ya? Oke, terima kasih. Target audiens untuk apa? Jadi kita tahu konten ini dibuat untuk siapa. Nah, kadang-kadang apa namanya konten yang relevan dan menarik ini itu dia nggak ada target audiensnya. Jadi kita bingung nih apa namanya kita bikin konten untuk siapa. Nah, kira-kira misalnya aku punya apa namanya punya brand misalnya brand daster ya. Daster buat aku lebih spesifik lagi daster buat ibu-ibu gitu. Nah, berarti target audiensnya ini ibu-ibu yang udah berumah tangga ataupun belum
Terus apa namanya umurnya sekitar 35 sampai 55 tahun ini misalnya ya. Terus umurnya 35 sampai 55 tahun, terus lokasinya misalnya aku pengennya di kota Bandung aja deh gitu, di kota Bandung dulu. Nah, dari ibu-ibu ini umur 35 sampai 55 tahun, terus statusnya dia sudah menikah dan mungkin apa namanya ada yang udah janda dan sebagainya, semua status, terus ada di kota Bandung. Nah, itu kita lihat tuh si apa namanya kebutuhannya apa aja dan masalahnya apa aja. Nah, kita bisa riset pasar di sana. Nah, dari situ kita bisa bikin konten yang relevan untuk ibu-ibu ini. Nah, aku bikin misalkan aja ya. Misalnya kebutuhannya dasternya yang dingin gitu, yang dingin terus bahannya halus misalnya ya. Terus masalahnya apa? Ternyata daster selama ini apa namanya sering kusut, terus gampang robek, terus apa namanya bahan yang gak bagus dan sebagainya. Nah kita bisa tuh riset ide konten, kita kasih tahu apa bahwa daster-daster ini dibuat dari apa, terus ketahanannya seperti apa, terus kita kasih tahu atau misalnya kita bikin apa namanya bikin drama misalnya ya bikin drama bahwa dasar ini tuh bagus loh untuk apa namanya untuk ibu-ibu ini pakai nah kayak gitu misalnya jadi untuk dua ini prioritasnya lebih tinggi sebenarnya daripada yang lainnya tapi yang lainnya juga harus tetap dilaksanakan gitu. Nah, ini untuk apa sebenarnya? Kita tahu ide konten yang relevan dan enggak itu dari evaluasi sebenarnya. Jadi konten ini itu eh, apa namanya? Apakah menarik atau relevan dari mana? Dari evaluasi ini. Gitu. Contohnya, kalau misalnya kita di TikTok dan mungkin apa Bapak Ibu kan pernah buat TikTok dan mungkin viral ya. Terus kita lihat tuh konten-kontennya seperti apa. Apakah mereka-mereka ini apa namanya nyambung gak sih sama kontennya, relate gak sih sama kontennya dari komentar-komentarnya. Kalau relate berarti konten kita udah apa namanya udah jelas gitu. Apa pesannya apa, terus tujuannya apa, kayak gitu untuk evaluasi. Jadi ini serangkaian aktivitas untuk menghasilkan konten yang relevan dan menarik untuk berbagai platform digital. Jadi kita bisa ikutin step-stepnya pembuatan, distribusi, dan evaluasi. Nah, evaluasi ini kan tadi juga dijelasin, nggak cuman performanya, nggak cuman viewsnya, nggak cuman komentarnya, nggak cuman apa namanya share-nya atau likes-nya, tapi kita juga harus analisa elemen kontennya dari visual dan tulisan, kayak gitu. Materinya udah selesai untuk Kak Faiz. Apakah aku masih ada waktu atau Kita masih ada waktu sih Mas. Kalau misalnya udah selesai kita akan masuk ke sesi Q&A nih Mas. kene ya? Oke, aku stop share ya. Masih di mute Kak Faiz? Oke, sorry. Nah, kita udah masuk ke akhir sesi kegiatan sesi pertama. Tadi materinya dari Mas Dimas sudah selesai. Jadi silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan ini bisa langsung ditanyakan di bagian fitur Q&A yang ada di sebelah kolom chat ya. Nanti akan aku bantu bacakan pertanyaan Bapak Ibu satu persatu. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita mulai dari pertanyaan pertama nih Mas Dimas. Ini dari Ibu Nisa. Produk saya baru baru asis oleh-oleh Makassar. Apakah dengan membuat konten oleh-oleh yang relate, yang viral, misal konten Torik Haji 2 bulan itu kan lagi viral banget ya Mas, kayak Hmm, semuanya ada tuh konten membahas Haji Torik gitu ya. Apakah tidak membuyarkan brandnya itu sendiri? Kalau yang buat konten edukasi produk sedikit yang lihat karena nggak sesuai nih dengan habit dari konsumen. Mohon pencerahannya itu Mas pertanyaannya. oke. Terima kasih Ibu Nisa. Ini barusan nenek cookies ya oleh-oleh Makassar. Buat konten oleh relate yang viral, misal konten tidak membuyarkan brand usaha. Nah ini sebenarnya tergantung ya. Eh, aku jawab agak 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 objektif.
karena ini tergantung kalau 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 misalnya apa namanya, kalau misalnya kontennya rame itu bisa bisa jadi apa namanya, feedback positif untuk brandnya, jadi brandnya lebih kenal lagi. Tapi untuk keduanya itu bisa jadi nggak relate sama brandnya. Nah ini balik lagi ke brandnya. Apa namanya, apakah brandnya ini apa mengusung bisa bisa diajak bercanda kah, atau misalnya brand personality-nya bisa diajak bercanda, ramah, atau misalnya serius. Nah kalau misalnya serius, kalau misalnya brand apa namanya berwawasan nenek cookies ini kesannya serius terus, jadi kan kita kita nggak bisa nih ambil konten Torik Haji 2 bulan atau viral-viral yang sekiranya bercanda-bercanda kayak gitu. Nah, eh, tidak membiarkan brand usaha sebenarnya enggak sih jawabannya ya. Nah, ini juga tadi juga aku bilang tergantung apakah brandnya bisa diajak bercanda atau enggak. Nah, kalau misalnya brandnya bisa diajak bercanda, kita tren aja kok tap in atau hijacking tren gitu. Karena justru hi- hijacking trend ini banyak dipakai kok sama banyak perusahaan gitu. Bahkan apa namanya, kalau misalnya media-media gede atau bahkan ada akun akun Olimpik tuh, ya Olimpik Olimpik ini Olimpik apa namanya, Olimpiade atau Paralimpik, dia tuh senang bercanda, malah bercandanya kontestan-kontestannya. Jadi apa namanya, eh, ingat baik lagi untuk sosial media kan itu kita bersosialisasi nih. Jadi untuk brand ini lebih mungkin bisa apa namanya, Ibu Nisa bisa bisa lebih luas lagi untuk apa namanya buat konten, terus apa namanya bercanda di sosial media. Tapi untuk apa namanya, untuk komentar-komentar negatif coba ditanggapi dengan ramah, dengan sopan. Jangan sampai tersulut emosi juga gitu. Jadi sebagai brand kan kita harus jaga citra positif ya sebagai brand gitu. Jadi untuk apa namanya, untuk konten yang viral atau relate yang viral ini sebenarnya jawabannya enggak membuyarkan gitu. Oke, semoga menjawab ya, Mbak Nisa dari Makassar. Mas, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, karena tadi kita ngebahas sedikit tentang konten. Mas, biasanya kan konten-konten yang lagi viral itu ada beberapa konten yang mungkin um, simple gitu ya, simple karena tinggal gunain sound yang lagi viral misalkan kalau di TikTok atau misalnya clickbait di copywritingnya gitu ya. Tapi ada Betul. juga beberapa konten yang mungkin secara produksi itu lumayan rumit, entah itu dari proses pengeditannya, walaupun mungkin kalau sekarang banyak templates yang bisa dipakai ya oleh pembuat konten gitu yang tinggal dimasukin aja gitu untuk si materi-materinya. Nah Mas, kalau misalnya dari Mas sendiri untuk pembuatan konten baik itu dari pembuatan apa namanya bentuk kontennya sampai ke penulisan copywriting dan lain-lainnya. Ada nggak sih Mas tips buat gimana cara bikin itu jadi menarik dengan kondisi peralatan atau mungkin sumber daya yang seadanya? Kan biasanya apa namanya kalau UMKM biasanya masalahnya tuh Hmm. saya sambil produksi gitu, saya sambil produksi, saya sambil bikin ini, saya nggak bisa nih punya waktu buat mendetailkan kontennya misalkan atau saya nggak punya alat-alat yang memadai, saya nggak punya ring light, saya nggak punya Hmm. apa holder untuk handphone gitu. Ada nggak Mas tips and trick dari Mas Dimas sendiri? Ada banget. Terima kasih Kak Faiz pertanyaannya. Jadi untuk tips and triknya, misalnya alat-alat kita terbatas atau misalnya ide kita juga terbatas ya, misalnya untuk produksi konten. Jadi pertama kita cek kompetitor nih, balik lagi nih. Kompetitor ini maksudnya apa namanya, boleh yang sejenis atau bahkan nggak sejenis sama sekali. Satu ya, cek kompetitor. Atau misalnya kita apa namanya, cek cek konten kreator. Nah, ngeceknya apa aja? Pertama, kita lihat kontennya, apakah dia video atau foto. Kalau video tuh seperti apa? Apakah dia cuman apa namanya tipenya kayak vlog kayak gitu, atau misalnya kita bikin apa namanya selfie video gitu, kita ngobrol dengan apa namanya dengan audiensnya. Terus yang kedua kita coba cek tulisannya atau copywritingnya. Nah, tulisan ini kita lihat gaya bahasanya, nadanya, terus kita lihat ukurannya juga atau dari visualnya gitu. Terus apalagi kita kalau misalnya kan suka suka ada video yang ada pakai voice over tuh. Jadi videonya mah jalan-jalan tapi ternyata ada omongan-omongannya kan. Nah, kita coba dengerin dia tuh ngomong-ngomong apa aja. Kalau bisa dicatat kita catat tuh, kita catat, kita analisa.
oh ternyata pertama tuh ngomongnya kayak gini nih, terus di tengah-tengah ngomongnya seperti ini, terus terakhir ternyata penutupnya dia tuh ngajaknya seperti apa. Nah, kalau di voice over kan ketahuan tuh dari nada bicara, dari intonasi, terus apa namanya volumenya seperti apa, apakah dia apa namanya volumenya keras atau dia pelan-pelan atau malu-malu seperti kayak gitu. Nah, kita bisa lihat dari sana. Jadi untuk produksi konten emang apa nih gara-gara TikTok ya, gara-gara TikTok produksi konten ini nggak harus yang mewah kok. Bahkan HP aja sekarang udah banyak yang bikin gitu. Bahkan apalagi pandemi kan, wah itu gila banget maksudnya untuk euforia di TikTok kan bener-bener tinggi ya. Orang-orang bikin konten dari entah itu konten hanya ngobrol, bahkan banyak juga kok apa namanya eh, konten-konten kreator atau brand itu isinya cuman ngobrol aja. Ngobrol tuh maksudnya apa? Jadi balas-balasin komen pakai video gitu, ngejelasin sesuatu, terus ngejelasin brandnya, bahkan di apa namanya kalau nggak salah di Filipina atau di Thailand itu ada satu brand ayam goreng kalau nggak salah. Nah kontennya itu dia hanya dance aja, joget aja, tapi di belakangnya ada tokonya dan itu viral gitu. Jadi sosial media apa namanya? Dari tadi aku ingin ingetin lagi, kita perlu tekanin mindset untuk sosial media. Kita harus perbanyak dulu nih kontennya atau perbanyak dulu si followersnya atau viewersnya kalau di TikTok. Baru kita bisa jualan di sana. Jadi aku analoginya pakai kolam ikan. Kita perbanyak dulu ikannya atau ikan ini aku analogiin sebagai followers. Nah dari ikannya ini baru kita panen. Jadi jangan menurut aku jangan jangan kita baru buat akun terus misalnya di TikTok misalnya viewersnya rata-rata kita 600 gitu atau 300. Nah kita jangan langsung jualan dulu, kita bikin konten yang menarik perhatian. Nah tadi caranya gimana, kita coba lihat yang lagi rame apa aja, atau nih kalau 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 misalnya apa namanya menurut catat ada yang namanya TikTok Creative Center. Coba dicatat, aku coba di chat ya, di kolom chat. Nah di TikTok Creative Center ini kita bisa lihat nih konten-konten apa yang rame. Terus kita juga bisa lihat konten iklan di sana yang performanya bagus. Kayak misalnya kliknya banyak, yang seperti apa sih kontennya kita lihat, kita coba imitasi di sana. Jadi untuk sekarang, apalagi sekarang udah mulai apa namanya, udah banyak yang melek digital juga. Jadi kontennya juga semakin banyak. Itu kita bisa 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 imitasi gitu tips and triknya. Oke, semoga ini ya bikin semangat nih Bapak Ibu karena biasanya problemnya gitu Mas kalau misalnya Iya. apa namanya kita para pembuat konten awal gitu ya. Saya bingung nulis captionnya apa, saya bingung bentuk kontennya apa. Jadi sebenarnya eh, bisa dengan banyak cara ya, bisa dengan banyak cara gitu. Bisa diolah lah kreativitasnya Bapak Ibu dengan caranya Bapak Ibu masing-masing. Oke Mas, ini ada pertanyaan dari Mbak Isti dari OG Jewerly Pacitan. Mas, ada nggak aplikasi yang bantu memudahkan kita dalam membuat content writing? Soalnya kalau nyari admin tuh ada fee lagi mungkin ya. Kemudian kalau kita mau cari karyawan admin, gimana kita bisa delivery tugasnya kalau kita sendiri juga masih belum begitu paham tentang content writing itu sendiri. Nah, Mas, mungkin kalau misalnya kita sekarang kan mungkin banyak AI ya, banyak dari Hmm, ChatGPT mungkin atau apa. Tapi di satu sisi kadang itu tuh kelihatan banget itu tuh AI. Jadi hmm, kurang apa ya ketika dibaca tuh kurang organik juga gitu karena menggunakan aplikasi bantuan gitu ya, menggunakan mesin gitu untuk pembuatan content writing. Ada juga nggak nih yang bisa di-share gimana sih caranya kalau misalnya kita gunain aplikasi ini misalkan copywriting itu tetap kerasa organik gitu, tetap kerasa humanize, tetap pas dibaca tuh oh ini tuh kena dengan audiens memang berkomunikasi antara brand dengan audiens bukan robot dengan audiens gitu Mas. hmm. Oke. Ini menarik sih karena untuk apa namanya untuk ini dalam membuat content writingnya ya atau copywritingnya apa namanya kita bisa satu emang tadi apa namanya dengan kalau misalnya kita nggak punya waktu banyak kita pakai bot kan ya, kita pakai kayak ChatGPT atau Gemini, tapi ternyata bahasa bahasanya ini robot banget nih kebetulan nih gitu kan.
Nah, kalau misalnya kita emang ngotot nih, misalnya ngotot pakai ChatGPT gitu, atau misalnya pakai chatbot yang seperti itu, kita coba bisa belajar perintahnya, misalnya. Nah, perintahnya misalnya coba buatkan, ini aku kasih satu ya, coba buatkan content writing tentang tentang apa namanya tentang aku misalnya tadi lanjutin yang daster tentang daster ibu-ibu, terus apa kita kasih tahu ibu-ibu yang umurnya berapa aja, lokasinya di mana, terus terakhirnya dengan apa namanya gaya bahasa atau nada bahasa seperti apa. Jadi kalau misalnya untuk chatbot kita bisa apa namanya kita bisa akalin dengan kita kasih perintah sedetail mungkin. Jadi jangan jangan perintahnya jangan tolong buatkan copywriting atau content writing tentang kue. Nah, itu kurang tuh. Makanya biasanya si jawabannya itu robot banget. Satu ya itu ya. Jadi kita bisa belajar perintah-perintah chatbotnya ini atau promptnya ini lebih detail sama kayak pertama. Kedua, tadi aku bakal balikin kita harus banyak apa sih kita harus banyak menyelam di sosial media sih emang kalau untuk latihan copywriting dan content writing ini kalau untuk ininya ya gaya penulisannya dan sebagainya karena untuk copywriting dan content writing ini emang jam terbang jadi bener-bener nggak ada yang aku ngasih tips terus harus tiba-tiba besok udah jadi apa namanya jago banget gitu enggak karena kita harus benar-benar menyelam kita harus lihat apa namanya di sosial media gaya bahasanya seperti apa aja pakai apa aja terus apa namanya kata per katanya kayak gimana dan sebagainya nah setelah kita tahu apa namanya yang di sosial media dipakainya kayak gimana baru tuh kita bisa akhirnya bisa bisa bikin sendiri gampang dengan gampang kayak contohnya itu kalau misalnya kita lagi nongkrong atau misalnya kita lagi apa namanya berkumpul sama teman saking seringnya kita ngumpul sama teman kan obrolan kita semakin semakin lancar tuh nah kurang lebih seperti itu kalau untuk apa namanya eh, tips and triknya. Tapi kalau aplikasi, kalau misalnya emang kita mau pakai chatbot, kita harus belajar promptnya, kita harus belajar si perintahnya. Mungkin bisa cari di internet, mungkin perintah content writing atau perintah copywriting yang apa namanya yang efektif gitu, atau yang efisien. Nah, ntar kita belajar promptnya dari situ. Ntar kalau enggak, terus-terusan aja latihan 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 perintah di chatbotnya, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau nyawa admin, kita nggak tahu nih kemampuan content writing yang baik. Nah, kita bisa coba cari strukturnya, struktur copywriting atau content writing misalnya di internet. Kadang-kadang di internet suka ada template. Nah, kita coba belajar dulu sendiri nih, misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Terus kita coba testing di posting sosial media. Kalau belum pede, kita coba kasih ke lingkungan-lingkungan terdekat, kayak ke keluarga gitu, misal atau ke teman-teman ini gimana guys, ini gimana bagus nggak ya? Atau misalnya terus kasih tanya apa namanya vibe-nya kayak gimana sih, perasaannya gimana sih kalau ngeliat konten ini. Nah dari situ kita dapat feedback, nah baru kita tuh bisa improve diri lebih banyak lagi kayak gitu. Oke, Oke, semoga menjawab ya dari Mbak Isti dari OGJ Urli Pacitan. Balik lagi banyak ini ya, nggak boleh kita depend to AI gitu ya, Betul. menyerahkan semua ke aplikasi karena balik lagi kita tuh manusia, manusia tuh dibekali akal yang berbeda gitu ya, yang dipakai untuk mencoba mengolah apa yang aplikasi atau robot sudah bantu gitu ya untuk kita. Oke. Mas, ini ada pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin tadi udah sedikit disinggung, tapi aku mau nanyanya lebih personal. Cara melatih teknik copywriting nih dari Mas Heri dari Bali. Cara melatih teknik copywriting dan apakah satu copywriting bisa digunakan untuk beberapa sosial media? Karena kalau misalnya tadi apa dari Mas Dimas bilang melatihannya sebenarnya harus banyak baca juga gitu ya di sosial media. Tapi ada nggak sih ritme tertentu yang bisa digunakan nih untuk kita melatih melatih copywriting kita? Karena mungkin em, gaya bahasanya juga lumayan ini ya. Biasanya karena kita biasa ngobrol itu diubah semua langsung ke tulisan. Sementara untuk di copywriting sendiri kan mungkin struktur bahasanya tidak bisa 100% sama gitu ya dengan cara kita berbicara secara langsung seperti ini. Nah, ada ritme-ritme tertentu atau mungkin pola-pola tertentu yang bisa digunakin nggak nih buat teman-teman di sini melatih copywritingnya nih Mas. Dan juga tentunya copywriting di beberapa sosial media ini bisa dipakai nggak sih langsung gitu di kopas satu ke sosial media lainnya karena mungkin
em, kita juga nggak punya waktu lagi nih untuk bikin copywriting yang Hmm, berbeda gitu, Mas. oke, baik. Jadi aku jawab yang ini dulu ya, yang kedua dulu ya, karena lebih cepat jawabannya. Jadi yang kedua itu apakah satu copywriting bisa digunakan untuk beberapa sosial media? Sangat bisa sebenarnya. Jadi apa namanya? Bahkan kontennya itu kalau misal konten aku ngomongin konten itu kadang-kadang udah di-post di TikTok tapi di-post di Reels juga. Jadi itu bisa juga bisa digunakan kalau emang misalnya kita nggak punya waktu untuk personalisasi setiap platform ya. Jadi kita bisa bikin bahkan bisa kita bisa konten yang sama ada di Facebook, ada di Instagram, ada di TikTok, misalnya di Twitter, itu nggak ada masalah gitu. Karena bisa jadi di setiap platform itu si audiensnya berbeda. Jadi kita bisa apa namanya bisa ngejangkau audiens yang berbeda. Nah, itu untuk yang nomor dua. Jadi jawabannya bisa. Sebentar. Nah, untuk nomor pertama, cara melatih teknik copywritingnya itu atau ritme dan pola. Sebenarnya jawabannya aku bakalan jawab harus tetap latihan sih. Jadi untuk apa namanya untuk tekniknya ada beberapa. Yang pertama itu dinamainnya AIDA. AIDA ini singkatannya itu awareness, interest, desire, dan action. Jadi aku sekalian coba ini ya nanti aku di kolom chat. Nah, AIDA ini kita bisa apa namanya kita bisa pakai untuk menjadi panduan. Nah, awareness ini misalnya kita pakai apa namanya dari headline misalnya interest ini body copy, di-share ini body copy, nah baru si apa namanya paling bawahnya action ini bisa bisa kita apa namanya samakan dengan CTA. Itu yang nomor satu AIDA. Yang nomor dua ini PAS. PAS ini itu PAS, kepanjangannya adalah problem, agitate, dan solution. Jadi untuk pertama kita kita kasih tahu masalahnya apa di sana, terus kita perburuk lagi agitate, maksudnya kita perburuk lagi masalahnya. Nah, produk-produk dan apa namanya produk atau layanan kita muncul sebagai solusi di sana. Jadi ada AIDA pertama, kedua PAS, terus apa namanya yang ketiga ini BAB. BAB ini bukan bukan ini ya, bukan bukan buang air besar, tapi before after bridge. Jadi ini biasanya dipakai untuk banyaknya tuh skincare ya, before dan after gitu. Before dan after, terus kita kasih tahu gimana di bridge ini kita kasih tahu produk atau layanan kita bisa ngebuat si after ini gitu. Misalnya kalau skincare, misalnya dari jerawatan sampai sampai jerawatnya hilang gitu. Nah, bridge ini kita kasih tahu mungkin ada apa namanya bahan-bahan tertentu kah yang ngebuat si jerawat ini bisa hilang gitu. Nah, atau misalnya campuran-campuran bahan apa, nah kayak gitu. Itu yang ketiga BAB. Terus em, kayaknya baru tiga itu nanti kalau misalnya apa namanya aku nemu lagi, aku bisa share di sini ya nanti ya gitu di kolom chat. Jadi pertama AIDA, panjangannya awareness, interest, desire, dan action. Kedua itu ada PAS, problem, agitate, dan solution. Yang ketiga ada BAB, itu before, after, dan bridge gitu. Bridge itu jembatan, bridge jembatan. Itu sih kalau apa kita bisa pakai panduan itu untuk melatih teknik copywriting. Oke, jadi silakan Bapak Ibu tadi bisa dicari mungkin kalau Ibu masih Bapak Ibu masih penasaran itu tuh apa, itu bisa dicari di Google banyak biasanya artikel-artikel yang menjelaskan biar menjadi panduan. Oh, berarti kita nulisnya apa dulu gitu ya. Kita nulisnya apa Tuh, dulu, apa nih yang harus diperhatikan dalam penulisan yang nanti akan kita lakukan sambil kita juga belajar bagaimana orang-orang lain tuh menulis gitu ya, bagaimana orang-orang lain menulis di konten-konten mereka. Oke, semoga menjawab ya dari Mas Heri di Bali. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Kita dari Mbak Rosita. Nah, ini masalahnya lebih kompleks karena ingin melakukan rebranding, mengubah hmm, branding yang sudah dikenal menjadi branding yang lebih baru. Nah, sejak saat ini apa yang harus dilakukan nih? Saya mau ganti merek produk misalnya. Nah, content writingnya fokus ke nama usaha gitu, atau mungkin ada content writing atau copywriting lainnya yang harus dilakukan nih untuk mendukung rebranding yang sedang dilakukan. Gitu. oke, jadi rebranding ya. Aku jadi brand consultant. Oke, jadi kalau untuk rebranding ini, content writingnya fokus ke nama usaha gitu,
Bisa, bisa banget. Nah, justru kalau rebranding kan kita akhirnya mengganti konsep yang baru ya, atau bahkan kita bisa berganti nama yang baru. Nah, dari yang kan orang-orang ini aware-nya sama yang lama kan, sama yang sebelumnya. Misalnya aku contoh biar gampang deh. Misalnya mereknya ini A gitu ya. Ya awalnya A. Nah, sekarang itu mau jadi B. Nah, kita content writing-nya fokus ke nama usaha bisa banget gitu. Jadi content writing ini bisa fokus kemana aja. Karena ini kasusnya adalah rebranding. Jadi tahap pertama itu kita harus ngenalin lagi nih, ngenalin ulang gitu, ngenalin ulang apa namanya. Mungkin pertama kita bisa kasih bridging, kita dari A akan berganti jadi B. Terus kita coba bisa bisa kasih alasannya, kenapa akhirnya kita jadi B. Mungkin kita kasih tahu perjalanannya, ceritanya, atau pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita share nih ke followers gitu, atau ke audiens, atau ke konten. Nah, setelah itu, nah kita dari situ udah harus spesifik nih, udah harus konsisten. Dari situ kita misalnya belajar berubah gaya gaya bahasanya, misalnya dari yang sebelumnya agak kaku gitu. Sekarang mungkin agak agak fleksibel, agak luwes. Nah, dari situ kita tuangkan tuh dari tulisan-tulisannya, dari nama, terus dari kontennya. Kontennya mungkin kalau misalnya bikin carousel, carousel tuh kontennya bisa kita slide, gambar yang kita bisa slide. Nah, di situ dari kata-katanya, atau kalau kalau misalnya kita susah menakai kata-kata, kita pakai voice over juga bisa. Gitu. Jadi kalau ini untuk pertanyaannya fokus ke nama usaha gitu bisa banget gitu. Jadi untuk emang emang untuk awalan apalagi untuk rebranding ya, kita emang emang lebih banyak fokusnya untuk mengenalkan ulang gitu. Kalau misalnya produk dan layanannya mungkin sama ya, mungkin sama. Nah, untuk ganti nama kan kita ganti ini kebetulan. Nah, kita bisa lebih fokus untuk ngenalin ulang kayak gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Mbak Rosita, masih dari Mbak Rosita. Kalau misalnya pengen jualan soft selling, gimana caranya bikin copywritingnya dan apakah copywriting yang menarik itu adalah justru yang soft selling? Apakah hard selling itu kita bisa bikin copywriting yang sama menariknya, sama Hmm, outputnya sama bagusnya dengan soft selling, atau sebenarnya soft selling memang paling bagus gitu? Itu Mas. oke. Kalau copywriting pada umumnya adalah hard selling sih emang. Kalau copywriting ya pada umumnya, tapi di beberapa kasus juga banyak yang soft selling. Caranya gimana kita bisa pakai pakai storytelling. Kadang-kadang sekarang juga udah banyak brand yang pakai storytelling atau pakai drama gitu ya. Dia dia buat buat drama sendiri gitu. Buat kayak at least kayak apa ya? Kayak film series tuh misalnya. Jadi orang tuh supaya engage dulu, supaya orang supaya apa namanya? Seru dulu di kontennya. Nanti lama-lama di akhir-akhir misalnya kita selip-selipin dikit-dikit tuh produk kita atau layanan kita. Misalnya kayak gitu. Nah, bahkan untuk soft selling ini ada brand atau misalnya ada agensi yang benar-benar kontennya itu nggak ada sangkut pautnya sama brandnya. Ada banget. Dan itu nggak apa-apa karena mungkin mereka tujuan di sosial media dia naikin awareness aja gitu, naikin followersnya aja buat bikin rame aja, bisa aja nggak ada masalah. Nah, ini untuk jualan soft selling kalau pakai copywriting itu bisa pakai storytelling tadi ya. Terus kita bisa pakai apa namanya? Kita bisa bikin mini film gitu, mini film series gitu. Jadi kan soft selling. Tapi kalau copywriting itu pada umumnya dia hard selling sih, Bu, Bu, Bu Rosita. Ya, kalau soft selling malah apa namanya? eh, apa ya namanya ya? Hmm, menghilangkan kesempatan untuk kita nyuruh audiensnya gitu. Kalau copywriting, kalau soft selling bisa bisa aja kita pakai content writing yang misalnya dari informasi, edukasi, hiburan. Nah, biasanya kalau soft selling itu paling paling apa ya? Paling ngena itu ada di konten hiburan sih. Karena banyak orang juga yang masuk sosial media, masuk TikTok, masuk Instagram, lihat Instagram Reels, itu mereka cari hiburan karena mungkin mereka udah capek ya sama sama kegiatan sehari-hari, mereka buka TikTok, cari yang lucu-lucu gitu. Kayak gitu. Jadi untuk copywriting tadi aku boleh ulangin lagi jawabannya. Kalau copywriting pada umumnya adalah hard selling.
Kalau soft selling bisa bisa pakai di konten storytelling, konten hiburan, edukasi dan informasi kayak gitu. Siap. Oke, semoga menjawab ya dari Mbak Rosita Damayanti. Oke, Mas, pertanyaan selanjutnya nih. Ini mengenai riset untuk media sosial. Karena kan mungkin media sosial yang kita pegang tuh bukan cuma satu. Ada mungkin Hmm. Instagram, ada TikTok, dan tentunya mungkin audiensnya juga berbeda gitu. Nah, gimana sih caranya untuk kita bisa riset untuk setiap media sosial yang mungkin punya karakteristik yang berbeda dan juga bagaimana mungkin kita bisa bilang gini, Mas. Kalau misalnya kita ada di satu sosial media, kita nggak tahu nih apa namanya kompetitor kita yang ada Hmm. di platform itu tuh siapa. Mungkin kita tahunya kompetitor yang secara selling gitu ya, secara produk oke kita tahu gitu di sekitar kita siapa. Tapi ketika masuk ke sosial media, jangkauannya udah nggak ada barrier kan, Mas ya. Udah nggak ada Betul. barrier, kontennya juga bisa jadi konten yang naik tuh adalah konten yang kompetitor yang jauh ada di ujung sana, tapi apa konsumen masih punya akses juga sebenarnya untuk melakukan pembelian ke kompetitor yang sangat-sangat jauh itu gitu. Jadi gimana sih Mas caranya untuk riset-riset di media sosial itu? Ini sebenarnya untuk riset media sosial itu ada beberapa cara sih. Yang pertama kita tahu kita kan harus tahu kompetitor tuh satu tuh. Nah, kompetitor ini kita bisa kompetitor langsung atau nggak langsung. Nah, ini maksudnya apa kalau kompetitor langsung? Yang bener-beneran kita saling duel lah istilahnya lah gitu. Saling duel. Nah, kita bisa kontennya apa aja di setiap sosial media apa aja. Misalnya sosial media bisa Instagram, TikTok, Facebook, pokoknya sosial media ya. Nah, terus yang nomor dua kompetitor nggak langsung. Nah, kompetitor nggak langsung ini yang sebenarnya suka suka kelupaan nih. Kalau kompetitor nggak langsung. Nah, tadi balik lagi apa namanya mengutip kata-kata Kak Faiz, yang sosial media ini kan kita menghilangkan barrier nih kebetulan. Bahkan dari orang luar negeri pun bisa lihat konten kita gitu. Bahkan kita pun bisa lihat apa konten-konten orang luar negeri. Nah, makanya kita coba coba cari misalnya kita pakai Google nih. Kita pakai Google, kita search, kita cari eh, misalnya top 10 misalnya industri kopi gitu ya. Misalnya top 10 merek penjual beans kopi gitu. Kita lihat tuh ada top 10 apa aja. Nah, terus kalau mau lebih spesifik, misalnya top 10 biji kopi merek biji kopi di Indonesia gitu. Atau mau lebih spesifik, kita kasih tahu kotanya gitu, top 10 apa merek biji kopi di Jakarta gitu atau di Bandung atau misalnya di Surabaya. Nah, ntar itu biasanya banyak artikel yang muncul. Nah, gitu nah habis dari situ kita liatin tuh apakah mereka punya sosial medianya apa enggak. Terus kalau punya mereka kontennya apa aja dan seperti apa aja. Seperti gimana? Apakah banyak fotonya atau image atau misalnya pakai video semua kayak gitu. Nah, terus kita balik lagi nih kita bisa gunain chatbot lagi nih atau chat GPT atau Gemini karena sebagai apa untuk orang awam kayak kita sebenarnya chat GPT ini sangat-sangat powerful ya. Kita bisa lakuin apa aja di sana. Nah, kita bisa tanya tuh, misalnya apa namanya di Indonesia merek-merek biji kopi yang terkenal apa aja sih gitu. Kita coba chat GPT, ntar apa namanya keluarkan tuh jawaban nanti jawabannya adalah merek apa aja. Nah, kita ntar manual tuh searchingnya sendiri ke Instagram, apakah mereka ada apa enggak di misal TikTok kayak gimana. Nah, kayak gitu. Nah, terus untuk TikTok, tadi aku udah sempat sempat spill ya. Kita bisa lihat di TikTok Creative Center di sana. Jadi di sana ada apa aja, ada banyak banget. Ada konten buat iklan ada, yang udah pada jalan ya. Terus konten-konten yang performanya bagus yang secara organik ada gitu. Terus mungkin si apa namanya si user-usernya mungkin ada juga gitu. Nah, itu TikTok Creative Center. Nah, untuk Instagram dan Facebook itu belum ada sayangnya. Kalau untuk yang kayak TikTok Creative Center. Kalau apa namanya Facebook dan Instagram itu adanya biasanya untuk melihat iklan, iklan kompetitor. Tapi kalau untuk organik kayak TikTok belum ada. Nah, kalau Facebook ini ada yang namanya, aku tulis di kolom chat ya, namanya Meta Ad Library. Tapi itu terbatasnya untuk iklan aja gitu. Terus yang ketiga, tadi kan ada satu TikTok Creative Center, kedua ada pakai chatbot, yang ketiga kita bisa pakai Google Trend. Google Trend tuh. Jadi untuk riset ini
kita jangan terpatok sama satu aja. Kita coba cross check di setiap platform apakah emang sebenarnya tren ini tuh lagi bener-bener tren apa enggak, atau emang trennya cuma di TikTok aja gitu, atau trennya di Instagram aja, atau tren di Facebook aja. Nah kayak gitu kita coba lihat ke Google Trend, kita masukin kata kuncinya gitu, apakah dia lagi tren apa enggak, atau trennya lagi naik atau misalnya lagi turun gitu grafiknya gitu Google Trend. Terus yang terakhir kita gunain si apa namanya namanya kolom pencarian di Google. Kita misalnya mau cari tentang biji kopi, kita ketik dulu biji kopi, terus kan suka ada ke bawah tuh kan ada drop down kan, misalnya ada pilihan-pilihan, kita lihat di situ biasanya yang pilihan dua itu yang sering banyak dicari kayak gitu. Nah dari situ kita bisa tahu ternyata ini lagi populer nih kata kunci ini, nah kayak gitu. Nah kata kunci ininya kita bisa bikin konten atau kita bisa cross check ke platform media sosial apakah dia populer atau enggak gitu. Ini yang kalau e-commerce mau dijawab juga sekalian nggak, Faiz? Atau Boleh Mas kalau misalnya ada yang bisa oke, dijawab. kalau e-commerce ini kalau kita misalnya punya toko ya, kita aku ininya punya toko karena kalau kalau belum punya toko kita nggak sebenarnya risetnya paling dari apa dari tampilan e-commerce-nya aja ya. Nah kalau punya toko itu kalau nggak salah ada yang namanya wawasan toko atau wawasan pasar kalau di Tokopedia. Ada di sebelah kiri menu barnya. Nah, kalau di Shopee kalau nggak salah apa ya namanya mirip-mirip kalau nggak salah. Jadi kita bisa tahu tuh produk apa yang lagi populer. Terus kita juga bisa pilih kotanya. Terus kata kunci juga kita bisa ada di sana apa yang lagi populer atau keywordnya. Nah, kalau e-commerce seperti itu kalau Tokopedia Shopee kurang lebih ya kita bisa di sana gitu. Kalau kalau misalnya kita bisa pakai Google Trend juga, kita bisa pakai chatbot juga. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk apa namanya alatnya dan caranya. Oke, semoga menjawab ya dari Mbak Triwahyuni dari Khadijah Fashion. Dan pertanyaan tadi jadi pertanyaan penutup nih Mas, karena waktunya juga Oke, sudah limit gitu. Jadi aku mau mohon maaf dulu buat Bapak Ibu yang pertanyaannya tadi belum sempat terjawab. Tapi semoga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab bisa membantu juga Bapak Ibu ya, sudah bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin belum sempat ditanyakan di sesi kali ini. Jadi sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih Mas Dimas atas waktunya untuk kegiatan sesi pertama hari ini dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan sesi pertama hari ini. Di kolom chat sudah ada absensi kedua untuk sesi pertama hari ini dan kita masih akan ada dua sesi lagi di kegiatan hari ini di jam 10.30 ya. Nanti kita 10.30 akan bertemu kembali di sini untuk melakukan kegiatan sesi kedua yang tentunya materinya sama menariknya nih dengan materinya Mas Dimas hari ini. Jadi sekali lagi saya izin berterima kasih kepada Mas Dimas dan juga seluruh peserta di sesi pertama hari ini. Saya izin menutup kegiatan sesi pertama dan sampai berjumpa di sesi kedua di jam 10.30. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. terima kasih Kak Faiz, terima kasih juga semuanya.